Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nekatulin masih seputar berita renovasi Stadion Kanjuruhan. Yang akan Mimin bawakan dalam video kali ini adalah pembahasan mengenai G13 yang ada di Stadion Kanjuruhan. Jadi bagi teman-teman pemburu video update dari renovasi Stadion Kanjuruhan, bisa di skip dulu untuk video ini. Dan jika ingin mendengarkan apa yang akan Mimin sampaikan, Mimin akan berterima kasih sebanyak-banyaknya, karena tanpa kalian Mimin bukan siapa-siapa. Dan coba tulis atensi kalian di kolom komentar, nanti akan sama-sama kita bahas. Diketahui saat ini renovasi Stadion Kanjuruhan hampir menyentuh di angka 90% penyelesaian dari total 100% yang akan segera dilaksanakan dan diakhiri pada Desember 2024 nanti oleh KSO Waskita Karya bersama Abipraya Brantas di bawah naungan dari Kementerian PUPR dengan serapan dana dari APBN tahun anggaran 2023-2024 331,5 miliar rupiah. Dan sampai saat ini pengerjaan sedang dilakukan atau dikejar oleh PT Waskita Karya untuk memenuhi time schedule yang ada selesai di Desember nanti, dan saat ini sudah memasuki hampir pertengahan bulan September 2024. Semua berjalan cukup lancar, hanya terkendala di satu titik saja, yaitu mengenai G13 yang sempat dibongkar dan dibangun kembali oleh PT Waskita Karya. Sampai saat ini belum menemukan kejelasan akan seperti apa nanti ke depannya, karena PT Waskita Karya masih tetap memprioritaskan untuk penyelesaian fasad utama dari Stadion Kanjuruhan. Di sini ada sedikit polemik yang terjadi antara pihak pelaksana dengan keluarga korban dari tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 lalu, yang sampai saat ini berjuang untuk mendapatkan keadilan di negeri tercinta ini. Inilah yang akan kita bahas dalam video ini. Sebetulnya jika salah satu dari pihak yang saling klaim, yang satunya untuk melanjutkan, yang satunya menunggu dulu, harus ada penyelesaian hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, mengingat beberapa kali pengajuan untuk penyelesaian hukum ini terhenti di pihak kepolisian. Ada beberapa pasal yang dinilai tidak cukup untuk memberatkan beberapa orang yang memang harusnya bisa dimintai pertanggungjawaban terkait hal ini, tapi malah masih bebas menghirup udara dan berkeliaran di Indonesia. Perlu diketahui sendiri bahwa tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM berat yang terjadi selama 5 tahun terakhir di Indonesia. Proses penyelesaian ini tidak akan mudah diselesaikan, karena mengingat ada orang berkepentingan yang melindungi beberapa orang yang sempat disangka dan diduga melakukan pelanggaran hukum sehingga menghilangkan 135 korban jiwa. Walaupun ini adalah bencana, pada waktu itu levelnya adalah bencana dengan skala nasional, dimasukkan dengan bencana kerusuhan. Namun tentu saja hal ini tidak terlepas dari beberapa orang yang bertanggung jawab atas pertandingan tersebut. SOP yang telah dilanggar harusnya bisa menjerat mereka yang melanggar. Namun sampai saat ini tidak ada kejelasan. Hanya ada segelintir orang yang sudah masuk perkara hukumnya, sedangkan beberapa lainnya masih bebas berkeliaran. Inilah yang sedang diupayakan oleh keluarga korban tragedi Kanjuruhan untuk mendapatkan keadilan atas hilangnya nyawa dari kerabat mereka. Dan tentu saja ini sudah dijembatani oleh Presidium Aremania untuk segera bisa
dan menyelesaikan usut tuntas tragedi Kanjuruhan. Di sisi lain, dari pihak Waskita Karya selaku pelaksana proyek menginginkan ini segera diselesaikan, mengingat G13 merupakan salah satu hal yang harus diselesaikan guna untuk menyelesaikan 100% dari total kesepakatan yang ada sesuai dengan SOP dan time schedule yang ada serta job disk yang telah disepakati bersama dengan Kementerian PUPR. Jika ini terus berlarut-larut seperti ini, akankah penyelesaian Kanjuruhan akan mundur lagi ataukah hanya akan tersisa seonggok G13 yang tidak dikerjakan dan disentuh sama sekali? Justru itu malah membuat hal ini semakin runyam ke depannya. Penyelesaian yang terbaik adalah mengambil jalan tengah dari dua permasalahan ini. Segera putuskan titik temunya dan diharapkan akan ada perubahan menuju kebaikan dalam proses hukum setelah bergantinya kepemimpinan di Republik tercinta ini. Setelah bagaimana nantinya, silakan update untuk berita ini, terlebih untuk kasus G13 ini hanya di channel ini, dan terima kasih Nekatul mengabarkan dari KS, dan see you next time on the next video. Silakan tulis atensi kalian di kolom komentar, nanti akan sama-sama kita bahas. Apakah kepentingan publik semua orang ataukah kepentingan segelintir orang yang akan memperjuangkan keadilan yang akan bisa menjembatani hal ini agar selesai pada waktunya?